Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Balihin, hadis yang ke-40 dari Imam Abi Sa'id yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, yang sudah beberapa kali kita buka sejarah beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada hadisnya Rasul, beliau telah bersabda, afdalul jihadi, seafdal-afdalnya jihad, sebagus-bagus dan yang paling utamanya jihad itu kalimatu adlin, kalimat haqqin, salah, meluruskan yang mungkal, inda sultanin jairin, di hadapan seorang berani meluruskan mana yang salah, berani mencegah kemungkaran yang terjadi di bawah kepemimpinannya, maka orang itu jikalau ikhlas, dia mendapatkan keutamaan pahala jihad yang paling afdal. Yang paling besar yaitu seseorang berani menegakkan, meluruskan kemungkaran yang muncul dari otoriter seorang raja atau pemimpin atau penguasa yang memiliki power untuk berbuat apapun. Sehingga dikatakan di sini orang yang melakukannya diyakini orang yang memiliki kesempurnaan keyakinan dan ketebalan iman di dalam tubuhnya, sehingga dia mampu dan berani menyampaikan kalimat yang hak di hadapan seorang pemimpin atau penguasa yang dikenali memiliki power untuk membunuh, memiliki kekuatan untuk memenjarakan orang, memiliki otoriter untuk menzolimi orang di bawah kekuasaannya. Tapi dia berani menyampaikan tanpa rasa takut dengan intimidasi, tanpa rasa takut dengan penjara, tanpa rasa takut dengan kezolimannya, dengan pembunuhan atau keluarganya yang akan diteror. Dia tidak takut. Kenapa? Karena dia sudah menjual dirinya untuk Allah. Dan dia lebih mengorbankan haknya Allah di dalam agama Islam daripada hak dirinya. Sehingga persis orang yang menjual diri dan hartanya untuk Allah ini dibeli sama Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli diri dan harta orang yang beriman dengan bayaran surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah salah satu bentuk jihad. Kalau saya ajak Anda untuk beramal soleh, saya larang Anda melakukan kemungkaran, saya dapat pahala jihad, betul? Walaupun tidak ada dampak yang mudarat buat saya. Tapi berbeda ketika saya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan sultanun jair. Ini ada dampak mudarat buat saya, makanya dikasih pahala oleh Allah melalui lisan Nabi dalam hadis ini, afdalul jihad. Jihad yang paling utama menyampaikan kalimat yang hak di hadapan seorang penguasa yang zalim. Betul? Sehingga kalau seumpama saudara hadirin wal hadirat yang namanya nasihat, meluruskan segala bentuk kemungkaran bisa secara individu, itu lebih bagus. Bisa secara empat mata rahasia, itu lebih baik. Dan itu yang lebih diutamakan, bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada orang, kepada manusia, kepada jalannya Allah. Caranya dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik.
Kalau mereka mengajak debat, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau mereka mengajak argumen, maka tentanglah dengan bentuk yang terbaik yang dipenuhi dengan akhlakul karimah, akhlak baginda Nabi kita Muhammad SAW. Metode ini saudara diajarkan oleh Nabi kepada kita, bukan hanya antara Nabi kepada umat. Sejak zaman dahulu pun ketika seorang Nabi, seorang utusan Allah yaitu bernama Nabi Allah Musa dan adiknya Nabi Harun pun itu disuruh menyampaikan dan meluruskan kemungkaran itu kepada seorang raja yang teramat zalim, yang sekarang nggak ada tandingannya, yaitu Fir'aun. Fir'aun itu ngaku Tuhan, memiliki power, dia bisa menghidupkan dengan cara membiarkan orang hidup, dia bisa mematikan dengan langsung membakar atau memotong atau menggantung siapa saja yang dimau oleh Fir'aun. Tapi apa kata Allah? Qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, hadapilah itu Fir'aun dengan qawlan layyina, dengan bahasa yang paling lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Man nasoha akhahu sirran faqad nasohahu wa zana. Siapa orang nasihati orang lain dengan cara diam-diam, temannya nggak tahu, orang lain nggak tahu, bicara empat mata, dia nasihatin, faqad nasohahu wa zana, berarti betul dia nasihatin dan mengukur kadar memanusiakan manusia yang sesungguhnya. Wa man nasohahu jahran, siapa orang negur secara terang-terangan, nasihatin orang secara gamblang, fagat fadahahu wasyana, berarti seakan-akan dia telah menghina orang yang dia mau nasihati dan dia telah menjelek-jelekkan. Ini pelajaran buat kita. Melalui hadis ini kita bisa perhatikan bagaimana begitu pentingnya mengungkapkan kebenaran di depan seorang raja yang zalim. Dalam riwayat Imam Nasai, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Suatu hari ketika hendak terjadi pertempuran, ada orang mendekat kepada Rasul, dia bertanya, waqad wada'a rijlahu fil gharzi, sementara itu orang sudah mau perang, kakinya sudah naik di atas kuda, mata kakinya sudah masuk di pelana penginjak di atas punggung kuda, sudah siap untuk lompat perang. Tapi masih ada kesempatan, dia tidak mau buang kesempatan itu, dia sempetin nanya Rasulullah, ayul jihadi afdal ya Rasulullah, wahai sang Rasul, jihad yang paling afdal itu yang macam apa? Yang bagaimana? Faqala kalimatu haqqin inda sultanin jair. Afdal yang jihad yang paling utama menyampaikan kebenaran di hadapan seorang penguasa yang zalim. Dari sini ulama menyerap maksud hadis itu. Kok mau perang Nabi sampai menyampaikan jihad yang paling utama itu artinya bukan di perang. Kalau perang itu duel, fist to fist, betul? Ngerti nggak? Fist to fist. Nah, itu perang. Saya punya pedang, Anda punya pedang, kita duel, kan begitu? Tapi Nabi bilang jihad itu yang lebih utama bukan seperti itu. Maksud jihad yang paling utama, sampai sebelum perang pun Nabi mengecam dengan kalimatnya, yang paling afdal jihad itu berbicara lantang kebenaran, meluruskan di hadapan seorang penguasa yang zalim. Berarti menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim itu lebih bahaya. Contoh, saya masuk ke istana presiden, contoh. Atau yang lebih serem dikit, kita masuk ke istana kerajaan. Ya, ini lagi rame di negeri kita, ada raja, betul? Besok ente ikut aneh pergi ke rumahnya, masuk dalam kerajaan, ketemu dengan raja, kita lurusin mana yang salah. Ini dari Pancoran pergi ke Saudi, masuk dalam istana kerajaan, kita bilang, wahai raja, kita mau pergi haji susah,
Bagaimana ente mimpin? Nah, enteng apa berat, saudara? Nggak ada yang belain kita. Kalau perang rame-rame, kalau masuk berbicara lantang di depan raja, cuman kita sama dia. Sampingnya ada ajudannya, ada prajurit. Mau lari kemana coba? Kalau raja nggak suka, coba nih orang kirim namanya aja balik ke Indonesia. Nah, itu yang dimaksud afdhalul jihad, menyampaikan kebenaran di depan seorang raja yang zalim. Walaupun maksud kita bukan raja yang kita maksud, tetapi bicara global. Ketika ada seorang raja yang zalim di bawah kepemimpinannya, atau seorang pemimpin di suatu negeri yang memiliki otoriter di bawah powernya, kita menyampaikan, maka ini mudaratnya besar, tapi pahala jihadnya sungguh utama. Saudara, dari tadi kita bicara tentang jihad, betul? Jihad itu macam-macam. Nanti malam, saudara bangun malam tahajud, itu jihad. Besok, puasa sunnah, itu jihad. Bantuin orang tua, itu jihad. Betul? Sampai, setelah selesai perang yang besar pun, Nabi bersabda, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari medan pertempuran yang kecil kepada jihad yang besar. Sahabat tanya, apa jihad yang besar? Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, juga jihad. Al-mujahid manjahada hawa. Sampai ibu-ibu, perempuan pun ada jihadnya. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, alil mar'ati jihadun. Apakah bagi bangsa perempuan itu ada jihad? Qala na'am. Jihadun laisa fihi qitalun, al-hajju wal umrah. Ulama besar yang banyak meluruskan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan seorang pemimpin secara lantang, secara terbuka, secara nyata di depan dia, terbagi menjadi 3 pandangan. Ini biar kita nggak sempit. Kenapa kok ada yang demo? Kenapa ada yang nggak demo? Nih, kata beliau ada 3 pandangan. Yang pertama, pandangan Imam Ibnu Abbas. Yang kedua, atau yang pertama, Imam Ibnu Abbas dikuatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, dikuatkan oleh Imam Hudzaifah Ibnu Yaman, dikuatkan juga oleh Usamah bin Zaid. Semuanya sahabat Rasulullah. Beliau itu berkata, inna kalimata haqqin inda sultanin ja'il yakunu afdal. Sesungguhnya menyampaikan kebenaran di depan seorang penguasa yang zalim bisa menjadi afdal dengan 2 syarat. Yang pertama, idza amina nafsahu minal qatli. Kalau yang nyampein merasa aman, dia nggak bakal dibunuh, nggak bakal dianiaya, nggak bakal dipenjara. Yakin tidak dibunuh? Ketika Anda menyampaikan itu di depan raja ini, yakin, maka silakan. Yang kedua syaratnya, idza amina min an yulhigahu bala'un asyad wa akbar minal qabl. Dia yakin kalau saya sampaikan ini kalimat di depan seorang penguasa, tidak akan ada mudarat yang lebih besar. Tapi ketika mana dia yakin kalau saya sampaikan ini bakal ribut di negeri. Kalau saya lantang suara saya menyampaikan ini, nanti mafsadahnya, kehancurannya lebih besar. Maka mereka itu yang saya sebut, Imam Ibn Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Usamah, mereka mengatakan berarti hadis ini ada syaratnya. Kalau Anda yakin dengan diri Anda bakal selamat, tidak akan ada mafsadah yang lebih besar, silakan. Pandangan yang kedua, yaitu pandangan Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibnu Khattab, yang dikuatkan oleh pandangan Imam Ubay bin Ka'ab. Dua-duanya ini sahabat Rasul yang istimewa. Mereka tegas. Mereka berkata, aujabal inkar ala man ro'a mungkaron ala niyatan. Wajib Anda meluruskan kemungkaran apapun secara lantang kepada siapapun. Jangan pandang bulu. Ini mereka. Saat itu Sayyidina Umar memang menjadi Amirul Mukminin, gak ada yang berani kepada beliau, betul. Dan seorang Amirul Mukminin yang adil,
Sehingga beliau berkata, siapapun melakukan kemungkaran, luruskan. Tuh, Sayyidina Umar. Pandangan yang ketiga, yaitu ingkarul mungkar minal umara yakfihi bil qalbi. Mengingkari kemungkaran yang muncul dari para pemimpin, yang muncul dari penguasa, cukup dengan hati. Maksudnya dengan doa. Kok begitu? Karena Rasul pernah bersabda. Di dalam riwayat Imam Muslim dari istrinya Rasul yang bernama Ummi Salamah, namanya Hindun binti Abi Umayyah anin Nabi SAW. Rasul pernah bersabda, satuf'alu alaikum umara fata'murun wa tunkirun fa idza kariha faqad laga faqad bari'a wa man ankara faqad salim wa man radiya wa taba'a faqalu ashabihi adwa nuqatilhum ya Rasulullah qala la ma'aqamu fihimus shalah rawahu Muslim. Dalam hadis itu Nabi bersabda, sesungguhnya nanti kalian akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang kalian sudah melihat kesalahannya, kalian sudah melihat kezolimannya, kalian sudah melihat dengan nyata kemungkaran yang muncul darinya. Lalu kata Nabi, faman barang siapa menyaksikan itu, kariha hatinya kesal. Cuman hatinya doang nih. Hatinya nggak nerima. Karena dia tidak mampu untuk berceramah. Karena tangannya tidak mampu memegang senjata. Karena dia bukan prajurit. Tapi minimal hatinya mengingkari, fakot bari'a. Maka sungguh dia sudah terbebas dari dosa. Amin. Ini kadar yang paling bawah. Waman ankara, barang siapa yang mengingkari itu penguasa yang zalim, baik dengan lisannya atau dengan tenaganya, faqad salima, dia sudah selamat daripada maksiat. Tapi kata Nabi, walakin, tetapi man radiya, barang siapa yang rela dengan kepemimpinannya yang salah itu, wataba'a, apalagi dia ikutin dan dia dukung terus. Lalu sahabat nggak kuat, angkat suara, ya Rasulullah, Allah nugatilhum, apakah lebih baik kita perangin saja ya Rasul? Yang ridho dengan pemimpin yang salah, yang ngikutin pemimpin yang salah, kita bantai saja ya Rasulullah. Qala la, jangan. Ma'aqamu fihimus shalah, selagi mereka masih sujud, selagi mereka orang muslim yang masih sholat, jangan diperangin. Itu perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Jureir mengambil kesimpulan, dengan kebenaran di hadapan seorang pemimpin, jikalau dia mampu dan yakin, maka hukumnya wajib. Tapi jikalau dia tidak yakin, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Kenapa? Dikhawatirkan ada mafsadah yang lebih besar. Kalau kita buka Quran, ada kisah namanya Ashabul Ukhdud. Kalau suka baca surat Waqiah, ada Ashabul Ukhdud. Itu mereka menyampaikan kebenaran di depan seorang penguasa yang zalim. Mereka yakin mereka bakal dibunuh. Nah ini silakan. Kok berani? Padahal dia yakin bakal dibunuh. Karena dia tahu dengan dia dibunuh, sekampung bakal beriman pada Allah. Akhirnya mereka maju. Kita buka surat Al-Kahfi. Ashabul Kahfi itu cuma 6, 7, atau 8 orang. Berani bersuara lantang di depan seorang penguasa yang zalim. Mereka yakin bakal dibunuh. Tapi mengapa mereka berani menyampaikan dan mengungkapkan agama tauhid saat itu? Karena mereka yakin, andai kata mereka mati, agama tauhid ini akan menjadi makmur. Betul. Akhirnya mereka dapat isyarat, masuk ke dalam gua. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Setelah mereka masuk ke dalam gua, Allah putar balik satu kampung, satu negeri saat itu, semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dakwah ada metode, ada tata cara. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar, bagi kita benar, di hadapan seorang penguasa yang zalim,
kita lihat dampaknya. Kalau dampaknya jadi baik, maka silahkan. Tapi kalau dampaknya nggak baik, apalagi orang-orang kayak kita nih, yang yakin nggak yakin, ntar habis ceramah ditangkap nih, habis ceramah di penjara, jangan deh ngajarin ngaji orang aja, yang insya Allah manfaatnya bisa terus. Apalagi saudara, di dalam satu kampung hanya satu orang, dia berani menyampaikan kebenaran di depan sultan. Satu kampung hanya satu orang, dan hanya dia guru ngaji di kampung itu. Ini salah besar. Ketika dia menyampaikan kebenaran, akhirnya dia dibunuh. Satu kampung tidak mengerti apa itu ilmu agama. Kenapa? Gurunya sudah dibunuh. Jadi ada dampak positif negatif yang harus lebih bersih kita di dalam memikirkannya. Tapi jangan lupa, hati tetap mengingkari segala kemungkaran, dan doa. Kita doakan orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sampai di hadapan para pemimpin. Kita doakan semoga diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.